Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Isani dari jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPL saya. Nama lembaganya yaitu UD Krupuk Rejo Boyolangu yang beralamatkan di Dusun Tanggulangin, RT 04 RW 02, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, dengan nomor telepon 082 142 084 560. Sejarah berdirinya UD Krupuk Rejo yaitu UD Krupuk Rejo mulai didirikan di Tulungagung pada akhir tahun 1995. Pada awal berdiri, produksi ini hanya memiliki tenaga kerja sebanyak 6 orang. Pemilik produksi ini bukan penduduk asli dari Kabupaten Tulungagung, melainkan penduduk dari Provinsi Jawa Barat yang merantau ke wilayah Tulungagung. Bapak Sugiri, selaku pemilik UD Krupuk Rejo, mengawali usaha ini dengan merantau ke wilayah Kabupaten Tulungagung. Beliau belajar memproduksi kerupuk ini dari saudara beliau yang lebih dahulu membuka usaha di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Sama seperti usaha lainnya, produksi ini mengalami banyak kendala dalam perkembangannya. Sebagai contoh, pada saat krisis moneter, UMKM ini mengalami permasalahan sehingga jumlah tenaga kerja yang telah mencapai 40 orang namun berkurang hingga menjadi 6 orang. Dengan kegigihan Bapak Sugiri, akhirnya beliau tetap bertahan hingga sekarang. Letak geografis UD Krupuk Rejo ialah di Dusun Tanggulangin, RT 04 RW 02, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang berada kurang lebih 100 meter dari jalan raya jalur provinsi sehingga memudahkan proses pemasaran. Visi dan misi UD Krupuk Rejo. Visi: meningkatkan pendapatan keluarga serta menetapkan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar UD Krupuk Rejo. Dengan misi: 1. Meningkatkan pendapatan keluarga dengan cara bekerja. 2. Meningkatkan kualitas produk kerupuk. 3. Memacu kreativitas dan efektivitas penjualan kerupuk. 4. Memproduksi produk kerupuk yang dapat dipercaya. Dan yang terakhir, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif dari sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM. Tujuan usaha: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk keluarga serta warga sekitar UMKM UD Krupuk Rejo. 2. Mengembangkan industri rumah tangga. 3. Menyediakan kebutuhan cemilan pada saat makan bagi masyarakat. Struktur organisasi UD Krupuk Rejo yaitu, dalam menjalankan usaha ini, pemilik usaha memiliki karyawan sebanyak 59. Dalam melaksanakan usaha untuk bagian produksi sendiri, terdiri dari 22 orang laki-laki, bagian pemasaran 36 orang laki-laki, dan bagian konsumsi 1 orang perempuan. Dasar pemikiran saya mengambil PPL di UD Krupuk Rejo bahwa usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan penopang perekonomian bangsa, dikarenakan dapat memberi kontribusi yang lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan UMKM akan memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat ketahanan ekonomi nasional. Pengembangan UMKM diupayakan agar dapat menjangkau dan merata sampai di daerah pedesaan. Pada saat terjadi krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, UMKM merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan yang paling baik. Oleh karena itu, UMKM mendapat perhatian besar dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Permasalahan UMKM sendiri diantaranya yaitu terbatasnya modal kerja, sumber daya manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pengelolaan UMKM bersifat income gathering,
yaitu menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, kurang memiliki akses permodalan, dan tidak ada pemisahan antara modal usaha dan kebutuhan pribadi. Menurut Wiko Suryamurti, bahwa kelemahan dalam permasalahan yang dihadapi UMKM berdasarkan prioritasnya yaitu 1. Kurangnya permodalan, 2. Kesulitan dalam pemasaran, 3. Persaingan usaha yang ketat, 4. Kesulitan bahan baku, 5. Kurang teknis produksi dan keahlian, 6. Kurangnya keterampilan manajerial atau SDM, 7. Kurangnya pengetahuan dalam masalah manajemen termasuk dalam keuangan dan akuntansi. Berbagai kelemahan yang dihadapi UMKM mengakibatkan sulitnya UMKM mempertahankan diri tetap eksis secara kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, perlu adanya political will pemerintah untuk melakukan pemberdayaan UKM, didukung pembiayaan yang memadai, khususnya yang berkaitan dengan upaya mengatasi pengangguran dan pengemasan kemiskinan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertama, modal kerja. Modal kerja sendiri yaitu besarnya modal usaha yang digunakan pedagang untuk membiayai pembiayaan operasional usaha selama 1 bulan dan diukur dalam satuan rupiah. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat berharga, piutang, persediaan, dan aktiva lancar. Selanjutnya pendapatan. Pendapatan sendiri merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah usaha perdagangan dikarenakan dalam melakukan suatu usaha tentu ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha tersebut. Dalam arti ekonomi, pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji atau upah, sewa, bunga, serta keuntungan atau profit. Menurut Kleso, pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan menurut Skousen, pendapatan adalah arus masuk atau penyelesaian atau kombinasi keduanya dari pengiriman atau produksi barang, memberikan jasa, atau melakukan aktivitas lain. Selanjutnya yaitu pengaruh modal kerja terhadap pendapatan di UMKM UD Kerupuk Rejo. Modal kerja bagi UMKM UD Kerupuk Rejo adalah unsur utama untuk mendukung peningkatan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup pedagang itu sendiri. Salah satu faktor yang dipertimbangkan untuk memperoleh pendapatan usaha yang optimal adalah dengan tersedianya modal yang cukup. Kekurangan modal akan membatasi pengembangan usaha. Dengan modal yang cukup, maka akan meningkatkan jumlah produksi sehingga pendapatan juga akan meningkat. Menurut konsep fungsional, modal kerja pada UD Kerupuk Rejo adalah jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek atau current income yang sesuai dengan maksud utama didirikannya UMKM UD Kerupuk Rejo. Definisi ini didasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Selama di UD Kerupuk Rejo, saya menemukan masalah yaitu bahwa UMKM UD Kerupuk Rejo merupakan UMKM yang bergerak dalam bidang pembuatan makanan ringan yang mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi dan distribusi atau penjualan. Dalam kegiatan penjualan, pasti terdapat permasalahan yang ditimbulkan dan dihadapi selama praktik pengalaman lapangan atau PPL adalah permodalan,
dan pendapatan dalam produk UMKM UD Krupuk Rejo terhadap konsumen itu sendiri dan segmentasi pasar di wilayah Tulungagung, terlebih selama pandemi COVID-19 dan selama new normal diberlakukan oleh pemerintah. Tanggapan dari pihak lembaga UD Krupuk Rejo kepada mahasiswa praktik pengalaman lapangan atau PPL itu sangat baik. Pihak lembaga menyambut baik kedatangan serta membantu kami dalam melakukan apa yang ingin diketahui tentang bagaimana UD Krupuk Rejo itu. Pihak lembaga juga menjelaskan hal-hal yang mendetail tentang usaha yang dijalankannya. Sekian presentasi dari hasil laporan PPL saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.